Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, semangat pagi. Bertemu kembali bersama saya Wulandari pada mata kuliah Kesusastraan Arab. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai sastra dan ilmu sastra. Ketika kita memberikan definisi terkait apa itu sastra, maka ada beberapa pendapat ahli yang memiliki definisi sendiri terkait dengan apa itu sastra. Misalnya, pendapatnya Terry Eagleton menyebutkan bahwa sastra itu adalah karya tulisan indah atau belles letters yang di dalamnya mencatatkan sesuatu dalam bentuk bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dibelitkan, dipanjang pendekkan, dan diputar balikan, dijadikan ganjil atau pengkubahan estetis lainnya melalui media yang kita sebut dengan bahasa. Ada juga beberapa pendapat lainnya dari para ahli yang mendefinisikan sastra, baik itu Arthur Semi, lalu ada juga Renwick dan Austen Warren. Namun, dari berbagai macam definisi sastra tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan sastra adalah bagian daripada entitas budaya yang wujudnya tercermin dalam karya-karya sastra. Sedangkan ilmu studi sastra bisa kita artikan merupakan objek atau ilmu yang objek kajiannya adalah sastra. Nah, ilmu atau studi sastra ini lebih kita kenal dengan nama literary studies. Apa sajakah yang termasuk dalam kategori ilmu studi sastra? Yang pertama adalah teori sastra. Teori sastra ini adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Yang kedua adalah kritik sastra. Kritik sastra adalah ilmu yang mempelajari dan memberikan penilaian terhadap karya sastra berdasarkan dengan teori sastra. Dan yang terakhir adalah sejarah sastra. Sejarah sastra ini adalah bagian daripada ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra secara kronologis dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hubungan antara teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra itu memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya. Artinya, sebuah analisis kesusastraan tidak bisa lepas daripada ketiga kategori tersebut. Teori sastra dan kritik sastra tidak akan bisa menganalisis sebuah karya sastra kalau tidak menggunakan sejarah sastra. Begitu juga apabila kita mengkritik atau menganalisis sebuah karya sastra, kita harus menggunakan teori sastra dan sejarah sastra di dalamnya agar sebuah penelitian atau sebuah kajian kita terhadap sastra itu bisa diwujudkan atau bisa terlaksana secara komprehensif. Oleh karena itu, kaitan antara ketiga bidang keilmuan ini sangat erat. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli terkait sastra dan studi sastra, kita dapat menemukan perbedaan yang sangat signifikan antara sastra dan studi sastra. Apakah perbedaan tersebut? Pertama, untuk sastra itu berfokus kepada kreativitas ya, dan studi sastra berfokus kepada keilmuannya. Artinya, ketika kita melihat perbedaan di antara kedua ini, kita bisa melihat sastra berfokus kepada kreativitas ya dalam bentuk karya sastra, sedangkan studi sastra berfokus kepada keilmuannya. Keilmuannya tadi adalah teori sastra, kritik sastra, dan juga sejarah sastra. Nah, karena ruang lingkup sastra adalah kreativitas penciptaan, maka karya sastra yang termasuk di dalamnya adalah cerpen, novelet, novel, roman, drama merupakan bagian dari sastra dan bukan ilmu sastra.
Adapun pengertian daripada sastra dalam bahasa Arab kita kenal dengan ya al-adab fanut ta'bir al-jamil. Sastra itu adalah seni untuk mengungkapkan atau mengekspresikan sebuah keindahan. Al-adab juga diartikan sebagai silaghah fanniyah litajribah basyariyah. Jadi sastra merupakan salah satu bentuk seni yang mengungkapkan bagaimana pengalaman manusia ya atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan definisi terakhir, al-adab juga merupakan takbir anil hayat wasilatuhu al-lugha. Jadi sastra itu adalah ekspresi ya kehidupan, bagaimana mengekspresikan kehidupan, pengalaman dan kehidupan sehari-hari manusia yang ada di dalam sebuah masyarakat yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Itulah yang merupakan pengertian daripada bahasa atau sastra ya secara menurut definisi bahasa Arab. Dan selanjutnya ini adalah at-ta'rif. Arrafal adab al-arabi bi annahu jullul a'mal allati katabat bil lughatil arabiyyah sawaun akana syi'ran am nasran wa yadummu kadzalikal adab al-masyrahi wal qasasi wan naqd war riwayah wa ta'addadat usulul adab wa minha al-adab fil asril jahili wal adab fil islam wa ghairu dzalik al-katsir. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa sastra Arab itu bisa diartikan sebagai sebuah karya ya yang ditulis dalam bahasa Arab, baik itu dalam bentuk syi'ron, syair, amnasron ataupun prosa. Dan termasuk juga di dalamnya adalah al-adab al-masrohi, yaitu drama, wal qasasi, dan juga cerita atau cerpen, kisah qasiroh cerpen ya, atau novelet yang kita kenal dengan al-uksusiyah, wa naqd dan kritik, dan war riwayah roman atau kisah tawilah, wa ta'addadat usurul adab wa minhal adab fil asli jahili. Dan begitu juga periodisasi dalam kesusastraan Arab itu bisa dibagi menjadi periodisasi pada masa jahili, periodisasi pada masa awal permulaan Islam, dan banyak lainnya. Nanti ada periodisasi masa Umayyah, Abbasiyah, dan pada masa modern. Periodisasi sastra Arab menurut para ahli tentunya banyak sekali. Ini hanya saya contohkan beberapa saja ya. Merupakan periodisasi kesusastraan Arab berdasarkan autentifikasi bahasa. Nah, autentifikasi bahasa ini dia dibagi menjadi yang pertama adalah sastra klasik, yaitu sastra jahili hingga awal permulaan Islam. Yang kedua sastra muhadram, sastra jahiliyah hingga awal Islam, termasuk juga di dalamnya adalah dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga adalah sastra mualat. Sastra ini lebih dikenal kepada sastra Abbasiyah dan Andalusia, dan sudah banyak keterpengaruhan bangsa-bangsa atau bahasa-bahasa dari luar bangsa Arab. Dan yang terakhir adalah sastra modern, adalah sastra lahir yang paling akhir ditandai dengan kampanye Perancis oleh Napoleon Bonaparte yang kita kenal dengan Hamlah Al-Faransiyah. Demikianlah materi pada video kali ini. Kita akan bertemu kembali pada lain waktu di video berikutnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wafaqanallahu jami'an lima fihil khair walana wa makum an-najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.